Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audiovisual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa penyakit yang mematikan secara fisik, namun juga memberikan pukulan yang luar biasa untuk ekonomi Indonesia. Menurut data dari Kemenaker dan Bappenas, sekitar 1,7 juta orang di PHK dan total 3,7 juta orang dirumahkan. Data tersebut belum termasuk mereka yang kehilangan pemasukan karena pekerjaannya tak lagi menghasilkan. Sedangkan menurut sumber lainnya, pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan 3-5 juta orang pengangguran baru. Dan jumlah orang yang tidak mampu bertambah sekitar 1-3 juta orang. Warga kerajaan Allah di tengah kondisi pandemi COVID-19, Rock Ministry hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan melalui Lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf adalah kegerakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Shalom semua saudara, pada saat seperti ini adalah kesempatan yang terbaik menunjukkan kasih Kristus. Dan untuk itu kita menyediakan sebuah sarana yaitu Lumbung Yusuf. Siapakah Yusuf itu? Saudara dan saya, tapi sebenarnya Yusuf Surgawi adalah Tuhan Yesus. Ketika keluarga pada Yusuf sampai ke Mesir, di tengah-tengah kelaparan yang sangat hebat, maka Yusuf bukan cuma diberi hikmat untuk memberi makan seluruh dunia yang ada saat itu, ya sekitar Timur Tengah, tetapi juga dia menjamin keluarganya. Di tengah-tengah orang Mesir kehilangan properti, justru orang Israel mendapat properti. Di tengah-tengah orang Mesir menjual dirinya, maka Yusuf memberikan yaitu semua favor buat keluarganya. Putra-putri saya sendiri, saya sangat merasakan manfaatnya. Dan saya juga berterima kasih sekali atas dukungan, atas bantuannya ini di masa pandemi corona ini. Jadi sangat membantu sekali lagi saya terima kasih. Bantuan yang kami berikan berupa paket sembako senilai Rp150.000 per orang. Dan untuk anak-anak Rp75.000 per anak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dapat memberikan bantuan dalam bentuk dana ataupun sembako. Jemaat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Gembala Komsel masing-masing. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin.
Kingdom citizens, we are so happy and so grateful that you're here with us today. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Through this online streaming, kami percaya bahwa saudara bisa diberkati dan kita bisa menyembah the King of all Kings. Kami percaya bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah di hidup kita semua. Have a great service. Jesus bless you. Selamat sore warga kerajaan, selamat malam atau selamat pagi dan selamat siang kapanpun Anda menyaksikan video ini. Dan untuk semuanya selamat datang kembali di Komsel Online. Dan mari siapkan waktu bersama suaminya diajak, istrinya ya, anak-anak, mari berkumpul bersama, kita siapkan hati untuk kita bersama-sama Komsel. Oke, saya mau nyapa dulu ya yang ada di sini. Siapa duluan? Pak Ferry, apa kabarnya Pak? Kabar baik. Luar biasa, kabar baik terus. Ini kalau Bro Ronald penjualan pizza setahu saya membludak. Luar biasa juga ya. Nanti kita cobain. Pak Robi itu udah gak ada traveling lagi ya Pak ya, airport tutup soalnya. I can see from your smile. Bahagia stay di rumah. Sis Elis, walaupun jauh yang di Vietnam tapi tetap hati satu. Amin. Amin. Sister Ivo tiap hari naikkan pujian di rumah kayaknya. Dan pastinya saya sangat bersenang hati juga karena saya bersama suami saya di sini. Baik, kita langsung naikkan satu pujian. Kita mulai Komsel kita. Haleluya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami tersungkur Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu,
takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kaulah Allah yang hidup. Tak ada Allah yang seperti Bapa, yang selalu mau tinggal dalam hatiku. Kau bentuk kami Tuhan, seturut kehendak-Mu. Pakailah Tuhan seperti apa yang Kau mau. Yesus kami sembah, kami puji, sebab hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia, Allah segala Allah. Dia tahu setiap kebutuhan kita, Dia tahu setiap apa yang kita butuhkan di setiap saat. Kami datang hanya untuk-Mu Tuhan, dan kami mau percaya setiap kehidupan kami hanya untuk-Mu. Kau berjanji selalu berjalan bersama kami Tuhan. Ku kan berdiri tegap bersama-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang menopang setiap kehidupan kami. Kau memegang tanganku, dan Kau berjalan bersama kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pak Ferry bisa berdoa untuk kami. Bersyukur buat segala kasih, kebaikan yang begitu besar dan berlimpah atas setiap kami semua Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Apapun keadaan setiap kami tetap menyatakan Engkau sungguh baik, amat baik. Engkau yang menjadi perlindungan bagi kami. Kau yang memegang seluruh kehidupan kami Tuhan, sampai selama-lamanya. Kau menguasai dan berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar di Komsel online sore hari ini, kasih Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan tercurah atas setiap kami semua. Bagi setiap pemirsa yang ada juga Tuhan, berkat dan kuasa Tuhan tercurah, kekuatan tercurah di dalam nama Yesus. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami buka Komsel kami malam hari ini. Terpuji nama-Mu. Amin. Shalom teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Mantap. Ya, kita malam hari ini kita boleh sama-sama kita komsel. Di mana komsel malam hari ini kita bicarakan tentang
kesaksian, ya, ada kesaksian juga dalam masa-masa seperti ini, ya. Saya tahu kita semua juga di dalam pergumulan, tapi kita juga harus tetap ada rasa untuk empati kepada banyak orang juga, ya. Dan saya mau mendengar kesaksian daripada teman-teman. Saya tahu punya kesaksian yang luar biasa di masa-masa pandemi ini. Walaupun juga di dalam hal kita juga mengurusi urusan kita, keluarga, pribadi ya. Tapi kita mau terus tetap jadi berkat ya. Punya rasa empati untuk menolong dan membantu orang. Dan saya tahu kita semua ini tim yang punya kolaborasi yang bagus ya. Komunikasi juga ya. Dan saya ingin dengar, saya nggak panjang, saya cuma mau dengar juga nih kesaksian dari teman-teman, mungkin dari Robi, dia juga sebagai bendahara ya di Bukit Pujian bisa menyaksikan bagaimana tuntunan Tuhan ya dalam empati kita, bantuan kita kepada banyak orang untuk nama Tuhan dipermuliakan, dan saya percaya ini pun karena kita juga sangat mengandalkan Tuhan. Sesuatu yang besar boleh terjadi. Silakan, Rob. Ya, shalom semua teman-teman. Ya, saya mau share sedikit bagaimana kegiatan di gereja yang sudah kita lakukan. Jadi memasuki di awal bulan Maret ini, di mana pandemi Corona ini sudah mulai masuk Indonesia, dan di pertengahan bulan Maret, itu di minggu kedua, banyak orang sudah mulai di PHK. Kemudian gereja juga sudah ditutup, tidak bisa bergereja. Saya melihat juga banyak orang mengalami kesulitan, juga ketakutan. Ya, kemudian dari Pak Ferry sebagai gembala meminta saya untuk mengatur bagaimana kita memberikan diakonia, bantuan untuk jemaat di bukit ya. Jadi saya berusaha mengatur bagaimana kita dengan dana yang ada dapat memberikan sembako dan bantuan kepada jemaat-jemaat kita di bukit yang membutuhkan. Setelah itu di awal April semua kita bagikan ke jemaat yang membutuhkan. Ya, setelah selesai itu kemudian dari misi Bu Susi sempat telepon saya, bagaimana Rob kita untuk membantu masyarakat di luar. Jadi saya sempat berdiskusi sama Bu Susi, akhirnya kita melihat bagaimana orang-orang di jalanan seperti ojek online, taksi online, dan juga pekerja-pekerja di hotel banyak kehilangan pekerjaan. Disitulah mulai ada ide, kita mau memberi makan gratis. Ya. Memberi makan gratis, kita muncul ide, kemudian saya coba mengatur uang. Karena dana misi kita terus terang sangat terbatas, dan rencananya kita mau membuat makan gratis ini selama 1 bulan awalnya. Kita lakukan dalam 1 minggu itu 3 kali, setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Setelah itu semua ide itu kita rencanakan, kemudian kita bentuk grup dari makan gratis yang saat itu diketuai oleh Bro Ari di sebelah saya ini. Ya, jadi mulai dibentuk grup makan gratis dan mulailah kita bergerak di setiap jalan. Kemudian Pak Ferry bilang sama saya, Rob ini harus 2 bulan berjalan. Waduh. Saya terus terang sangat banyak berpikir karena uang misi kita nggak cukup ini Pak. Gitu. Tapi kita tetap melangkah dan saya katakan amin. Iya, dengan iman saya bilang amin. Ya, puji Tuhan pada saat kita mulai melangkah, kita post kegiatan kita, banyak donasi masuk. Mulai donasi banyak yang masuk. Baik dari jemaat kita maupun dari orang luar di gereja kita. Mulai masuk dana, dan ya, dana yang kita terima itu bisa mencukupi lebih dari 1 bulan. Dan setelah 2 bulan berjalan,
dana itu masih lebih, masih sisa. Kita tidak berkekurangan dan sama sekali dana misi dari gereja kita itu tidak terpakai. Jadi malah dari semua dari uang donasi. Ya, kalau kita lihat bagaimana setiap orang melihat kegiatan kita juga di jalan-jalan, banyak orang yang mempunyai empati, memberikan juga bantuan donasi di jalan. Ya, dari situ kita lihat bahwa apa yang kita lakukan, kita berjalan itu seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan apa yang ada kita bergerak, malah bisa berlebih. Ya, saya sebagai bendahara terus terang juga agak sulit awalnya mengatur dengan uang yang ada bagaimana ini memberi makan. Dengan selama 2 bulan, kalau di total ada sebanyak lebih dari 2.000 nasi kotak yang sudah kita bagikan. Di jalan-jalan ini juga di rumah sakit dan ada yang juga di bedeng. Disinilah kita menjadi berkat dan kita mempunyai empati buat sesama kita di sekitar. Ya, belum ini berakhir, di pertengahan berjalannya makan gratis ini, gereja kita juga melihat bagaimana berita-berita yang ada bahwa banyak sekali para medis yang tertular COVID-19, ya corona. Itu dikarenakan sulitnya APD, jadi mereka pada saat membantu pasien yang tertular itu tidak menggunakan baju yang lengkap untuk menanganinya. Itu beritanya banyak dan kita melihat seperti itu. Kemudian Bu Susi juga telepon sama saya waktu itu membicarakan bahwa gereja kita mau nyumbang APD. Mau nyumbang APD, awalnya bilang sama saya, Rob kita mau nyumbang APD dengan dana misi yang ada. Oke. Tapi dana misi kita sedikit, saya bilang. Oke, kalau begitu berapa yang kita bisa mampu? 100 APD. Jadi awalnya kita cuma mau nyumbang 100 APD. Iya, APD itu sebenarnya baju ya. Jadi yang kita mau sumbang itu seperti ini. Ya, baju ini digunakan sama dokter, sama perawat. Jadi waktu itu kita berpikir ya sudah kita sumbang 100, mungkin mau sumbang ke rumah sakit Sangla. Tapi saya coba mencari, waduh beli di mana nih APD nih. Karena pada saat itu APD langka, boleh dibilang langka, APD langka dan ada pun yang jual harganya sangat mahal, 200.000 sampai 300.000. Untuk menyumbang kita 100 piece aja sudah dihitung nilainya lumayan. Jadi saya berpikir, waduh nggak cukup nih dana misinya. Kemudian disitulah setelah berdiskusi kita punya ide bagaimana kalau kita produksi sendiri aja. Nah inilah mulai kepikir ide seperti itu, kita produksi sendiri aja. Oke, kemudian saya coba mencari bahan, cari penjahit. Dan untuk memudahkan semuanya ini kita bentuklah grup dari APD Klub 31 Bali. Iya, jadi ya, ini diserahkan di Klub 31 yang diketuai oleh Sis Ona. Ya, disitulah kita mulai bergerak dengan tim Klub 31. Kita mulai memproduksi APD. Tapi dana yang ada ini hanya mampu kita buat APD mungkin 100 ya. Kemudian idenya muncul setelah kita coba berdiskusi, kita buat membuka donasi. Kita membuka donasi, disitulah mulai. Saya juga berpikir, aduh kayaknya susah banget ya cari donasi ini. Karena terus terang dana yang diperlukan buat memproduksi APD ini cukup banyak. Karena ada minimum kalau kita jahit dan beli bahan, itu beli bahan harus 1 roll. Jadi menjahit juga kan nggak bisa sedikit, jadi harus banyak. Akhirnya pada saat kita buka donasinya mulai masuk dan mulai banyak yang iya. Dari situlah kita mulai bergerak, kita membantu beberapa rumah sakit khususnya di Bali dan juga di Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Ya, pada saat kita mulai coba menjahit APD ini, kita juga berkonsultasi dengan Rumah Sakit Sangla, ngecek bagaimana apakah APD ini sudah oke, memenuhi syarat. Ternyata mereka bilang oke, barulah kita mulai produksi.
Dari situ donasi mulai banyak berdatangan, baik dari jemaat, baik dari luar, dan luar biasa saat ini kita sudah memproduksi APD sebanyak lebih dari 3.000 piece APD. Ya, dari rencana 100 kita bisa memproduksi 3.000 lebih. Dan kita sudah salurkan APD ini ke beberapa rumah sakit, itu lebih dari 2.800 piece APD yang kita salurkan. Biarlah ini menjadi berkat juga, dan juga kita menjangkau setiap orang, para medis yang sudah bersusah payah membantu dengan APD ini. Mungkin mereka akan terlindungi lebih baik, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Saat kita mulai melangkah, di awal mungkin kita berpikir, aduh bagaimana ini, bagaimana gitu. Tapi banyak Tuhan membukakan jalan buat kita dari masalah produksi, dari masalah donasi, dari masalah pendistribusian, delivery, semua Tuhan bukakan jalan. Dan sampai saat ini kita masih terus memproduksi dan terus membuka donasi untuk target mencapai 10.000, Pak Ferry bilang. Ya. Amin. Ya, kita percaya bahwa kita terus melangkah dengan pimpinan Tuhan dan akan dibukakan pintu-pintu, juga donasi yang masuk juga saya percaya akan terus mengalir untuk mencapai 10.000 APD yang akan kita distribusikan di Indonesia. Ya, saya secara pribadi sebenarnya saya juga bekerja di sekuler, jadi bukan full timer gitu. Tapi pada saat masa pandemi ini memang biasa kita bekerja jadi berkurang. Jadi ada waktu kerja di rumah, ada waktunya dibuat cuti, ada waktunya dirumahkan, jadi nggak bekerja. Tetapi di situ saya disibukkan dengan kegiatan ini. Justru saya disibukkan dengan kegiatan diakonia, dengan kegiatan misi, sampai saya sendiri lupa memikirkan masalah saya pribadi dan keluarga. Benar-benar tidak memikirkan masalah ketakutan, masalah kesulitan. Justru disitulah ada kekuatan dari Tuhan pada saat kita mempunyai empati, memikirkan masalah orang lain, memikirkan kesulitan orang lain, memikirkan ketakutan orang lain, akan ada kekuatan dari Tuhan. Itu yang saya rasakan. Saya sama istri juga berpikir, wah, kok kita sibuk sekali ya. Jadi mesti beli bahan ke sana, mesti ke penjahit, mesti ngambil APD yang sudah selesai. Itu yang saya lakukan selama masa pandemi ini. Ya, saya percaya buat setiap kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain. Di situ kekuatan Tuhan berikan. Biar nama Tuhan dipermuliakan dengan apa yang boleh kita lakukan, dari diakonia, dari makan gratis, dari APD. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Itu dari saya, Pak Ferry. Terima kasih Robi, kesaksiannya luar biasa ya. Tuhan bekerja ya, di mana juga Roh Kudus menuntun ya untuk dalam pengaturan segala-galanya ya. Luar biasa, saya juga mendengar kesaksiannya ini. Dan saya minta Ari juga dalam makan gratis, bagaimana juga karya Tuhan juga begitu luar biasa ya. Yang dimulai juga, tadi dikatakan kita memulai dengan 5 roti 2 ikan. Ya, yang rencananya juga cuma sebentar, tapi cuman tidak banyak yang kita mau berikan, tapi luar biasa. Silakan. Shalom semua. Shalom. Luar biasa, semuanya sehat ya. Iya, jadi menyambung kesaksian dari Pak Robi barusan. Jadi kami sendiri memang termasuk yang terdampak dalam pandemi COVID ini ya. Kebetulan tempat kerja kami juga wahana wisata air. Otomatis juga harus tutup mulai dari Maret kemarin sampai kapan kita belum tahu mau buka lagi kapan. Ya, ada tanggung jawab di rumah tangga yang harus dicukupin. Anak sekolah dan lain sebagainya. Ya awalnya gimana itu gitu kan. Karyawan juga pada bertanya-tanya semua kan, Pak ini sampai kapan kayak begini? Ya saya pribadi gak tahu jawabannya, tapi kita harus tetap kasih jawaban yang menenangkan toh. Ya itu. Ya nyambung dengan yang tadi, awalnya sih diajak untuk tolong dong koordinir untuk misi makan gratis. Ya kan.
Gembala telepon saya, dalam hati saya apalagi ini kan. Orang kita udah agak sulit ya kan, ada beginian lagi. Tapi ya itu saya ingat kita mau taat aja, kita melangkah aja. Kita coba koordinir segala sesuatunya untuk makan gratis yang sudah dijelaskan tadi ya. Seminggu 3 kali, kita sudah berjalan April dan Mei. Sudah terbagi sekitar 2.000 lebih nasi kotak ya untuk tenaga medis, untuk teman-teman di bedeng, untuk masyarakat umum juga. Ya. Nah, saya lihat ini ada impact juga dari masyarakat umum, baik yang rekan-rekan di gereja maupun yang di luar gereja. Donasi juga banyak ternyata yang dari luar gereja semuanya. Banyak lah. Dan masyarakat umum yang di luar kepercayaan kita pun mereka sudah mulai merasa kebersamaan. Jadi waktu kita adakan kegiatan ini di jalan, banyak juga yang mampir, saya mau support dong. Mereka kasih cash ke kita, ya kita koordinir. Puji Tuhan ada kebersamaan dalam masa pandemi ini. Kita rasain banget itu. Ya, kemudian dengan kegiatan ini ternyata saya punya kesempatan untuk mengucap syukur. Ya, banyak yang kita lihat di jalan, ketemu orang di bedeng. Wow, kita nggak bayangin tempat tinggal mereka kayak gitu. Jadi ketika pulang saya selalu puji Tuhan hidup saya masih lebih baik dari orang lain. Ya, gitu. Kemudian ternyata efeknya kita kan nggak fokus sama keadaan saya sendiri kan. Ya kan, kita lakukan kegiatan ini ternyata semua Tuhan pelihara loh. Ya, kalau Pak Robi tadi udah nggak sempat pikirin keadaan keluarganya lagi kan. Iya, ternyata betul. Jadi di rumah itu makanan datang terus. Iya, teman-teman yang jualan tiba-tiba kan sekarang banyak penjual dadakan nih. Ya kan? Mereka yang kasih sampel, mereka yang minta dipromosikan. Jadi makanan itu datang terus. Puji Tuhan. Dan gak cuman keluarga saya di sini loh. Pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa ya, ketika kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan tuh Tuhan sendiri yang memelihara. Orang tua saya pun yang ada di luar pulau, ada di Jawa, itu biasanya sebulan 2-3 kali harus kontrol ke rumah sakit, ke dokter. Itu Tuhan jaga. Dimana di sana nggak ada anak-anaknya, kakak-kakak semua di kotanya masing-masing kan terlockdown. Nggak ada yang nungguin, dijaga, dipelihara. Sampai dengan hari ini nggak pernah harus ke rumah sakit kontrol. Semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan itu yang kami sekeluarga rasakan, bahwa ketika kita nggak fokus sama keadaan kita sendiri, tapi kita mau melangkah, melakukan sesuatu untuk orang lain, itu berkatnya mengalir. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Terima kasih Ari untuk kesaksiannya ya. Dimana di waktu memperhatikan orang lain ya, era Tuhan pun menolong ya untuk Ari sekeluarga, juga dengan keluarga besar yang ada di Jawa ya. Padahal kalau dilihat hanya membagikan nasi saja gitu ya. Tapi bagaimana berkat Tuhan itu luar biasa terjadi buat Ari dan keluarga ya. Nah, saya juga mau mendengar nih kesaksian dari Ronald nih. Ini juga ada di tim makan gratis ya, sebagai seorang chef dia. Ya, juru masak. Yang juga saya minta untuk sama-sama kita untuk melayani daripada makan gratis ini. Coba silakan kesaksiannya nih. Ya, terima kasih Pak Ferry. Luar biasa. Memang satu hal yang saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Pandemi ini membuat kita bukan menunjukkan siapa yang terkuat pada saat ini. Tetapi keadaan ini membuat kita belajar bahwa kita harus menunjukkan siapa yang memberikan kita kekuatan. Kalau saya boleh bilang ya hanya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Saya bergerak di dunia hospitality atau restoran. Background saya culinary, saya chef. Kemudian dengan adanya start kejadian ini kami harus dengan sangat berat hati kami harus jadi dengan sangat berat hati kami harus meliburkan beberapa teman-teman kami. Itu lebih dari 35 staf yang bergerak dalam bidang ini. Kemudian kami mohon maaf untuk itu karena memang keadaan tidak bisa untuk berjalan.
Dan puji Tuhan juga mereka menerima itu. Dan satu hal, pada saat bersamaan juga ada beberapa anak yang kami terima untuk kami mentor di dunia kuliner. Dan pada saat pandemi ini ada, saya jadi berpikir apakah ini terus berjalan? Apakah ini harus terus bergerak dengan keadaan seperti ini? Restoran kami tutup, turis atau pelanggan tidak ada, tetapi satu hal, kami dalam keadaan bingung pada saat itu. Kemudian dalam keadaan bingung, saya ditawarkan untuk masuk tim makan gratis. Chef mau gak masak untuk sekian? Saya bilang, dapur saya tutup. Kami gak ada penghasilan untuk perharinya. Kemudian saya berpikir, dan saya harus juga berjalan program mentor yang memang saya sudah deal dengan beberapa anak. Kemudian puji Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa bukan siapa yang terkuat untuk menunjukkan pada saat lemah seperti ini. Tapi kita anak-anak Tuhan harus berani keluar dari apa yang biasa kita pikirkan. Kita nggak boleh terjebak dalam satu logika keadaan di mana kita sendiri nggak bisa berjalan. Kita nggak boleh terjebak di mana satu keadaan di mana kita sendiri nggak bisa melangkah. Nah kemudian ditawari makan gratis. Oh iya berapa? Bla 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 bla. Kemudian berapa budgetnya? Saya dikasih tahu, oh oke. Saya bilang, nah, kotaknya aja sekarang 2.500. Kemudian cukup menghitung dengan logika yang keras pada saat itu. Tapi ada satu bisikan bahwa aku akan penuhi segala sesuatu yang kau butuhkan. Karena Tuhan bekerja. Dan satu hal yang saya mau bagikan juga ke teman-teman di luar sana, bahwa kita hidup bukan karena kita melihat, tapi kita hidup karena iman. Nah itu menguatkan kami berdua dengan istri, langsung oke, Rif kita join, oke kita jalan. Kemudian start awal, dan ada beberapa teman juga, bukan saya pribadi dari 2.000 nasi kotak ini. Ada sekitar 6 orang yang ikut join, beberapa chef juga 2 orang, dan beberapa ibu rumah tangga juga, dan mereka tergerak. Dan bukan hanya itu juga, di restoran kami juga kami harus istilahnya memperhatikan beberapa staf kami yang kami harus memberikan mereka makan dalam periode tertentu. Dan puji Tuhan tadi bahwa bukan virus aja yang bisa menular, tapi pada saat kami melakukan ini, tamu kami dari luar negeri mengirimkan sembako secara otomatis. Dan dia langsung bilang, oke Ronald, I know you will do it something from this lah. Dia bilang gitu. You do it, oke, thank you. Jadi abis itu beberapa periode kita lakukan itu. Nah puji Tuhan. Jadi yang saya mau bagikan bahwa saya sangat terberkati dengan kesaksian semua tadi. Bahwa jangan pernah terjebak dengan hal yang kita mau buat. Tapi kita harus berpikir bahwa apa yang Tuhan mau buat pada keadaan ini. Apa yang mereka perlukan, bukan kita mau kasih apa ke mereka. Nah puji Tuhan, terima kasih buat diajak joinnya Pak Arif, Pak Ferry, dan akhirnya meskipun teman-teman di yang tadi dibagikan ada beberapa spot juga mereka nggak mengenal saya yang masak atau teman-teman yang lain masak, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus juga bekerja lewat setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita betul-betul percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu semuanya untuk Tuhan. Kira-kira itu Pak Ferry. Wow, luar biasa ya kesaksiannya ya. Dan ada pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan ya. Akhirnya boleh ini terlaksana dengan baik ya. Ya saya lihat bagaimana waktu kita mengandalkan Tuhan. Kita bagaimana semuanya kita kembali untuk nama Dia dipermuliakan. Ya, berkat, pertolongan Tuhan kirim. Ya saya juga mau dengar nih kesaksian dari Sis Elis nih. Ya yang ada di tim APD. Silakan menyaksikannya. Ya, untuk saya bisa terlibat dalam tim APD, pengadaan APD ini sungguh suatu rancangan Tuhan yang luar biasa. Selain berdomisili di Bali, saya juga tinggal di Vietnam. Suami saya bekerja di Ho Chi Minh City. Jadi saya dan anak-anak ikut pindah ke sana. Awalnya kami menimbang-nimbang, kami harus pulang atau tidak. Kalau kami pulang, anak-anak toh juga sekolah dari rumah. Tapi kalau kami tinggal, suami saya khawatir menjadi resiko yang besar untuk istri dan anak-anak.
di mana pekerjaannya sehari-hari mengharuskan dia untuk bertemu dengan banyak orang. Dalam situasi seperti ini pun kami sebenarnya pingin sama-sama, nggak mau terpisah satu sama lain. Tetapi kami serahkan segala sesuatunya dalam rancangan Tuhan. Ayat pegangan saya ada di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 yang mengatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Firman ini juga menjadi suatu pegangan bagi saya dalam beban hati saya. Waktu saya di Vietnam, saya sering baca atau saya mendengar berita bahwa begitu banyak dokter, perawat, pekerja medis yang terpapar COVID dan akhirnya meninggal. Dan ini sungguh membuat hati saya sedih. Saya katakan ini sama Tuhan, Tuhan saya terbeban untuk membantu, tapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Saya harus mulai dari mana. Kemudian juga pesawat dari Vietnam ke Bali itu sudah mulai sulit. Kami serahkan itu dan Tuhan mengatakan kami harus pulang. Dan saya bilang, Tuhan kalau saya harus pulang, saya percaya ada suatu rancangan kebaikan yang Engkau siapkan. Baik untuk saya dan anak-anak juga untuk suami. Akhirnya setelah kami sampai di Bali, beberapa hari kemudian saya menerima pesan di WhatsApp grup tim Rock Bukit Pujian dari Ibu Susi untuk pengerja. Yang isinya mengajak seluruh jemaat untuk ikut terlibat berpartisipasi dalam beberapa gerakan misi yang tadi seperti disebutkan, salah satunya adalah APD. Langsung saya hubungi Ibu Susi karena beban hati saya dan saya ceritakan seluruh beban hati saya kepada Bu Susi. Singkat cerita, terbentuklah tim APD by Club 31 ini. Dan tugas saya adalah sebagai humas, di mana saya harus mencari informasi dan memverifikasi dengan rumah sakit dan puskesmas yang membutuhkan bantuan APD. Awalnya saya tidak tahu bagaimana mencari informasi, mungkin kalau daerah Bali gampang ya. Tetapi di luar Bali, waduh bagaimana caranya? Sekali lagi saya serahkan kepada Tuhan dan Tuhan bilang sama saya, pakai koneksimu. Saya bekerja di dunia pariwisata lebih dari 23 tahun. Dan saya kontak beberapa orang yang saya kenal, yang saya pikir bisa bantu saya. Dan sungguh luar biasa, informasi yang tadinya saya harus cari, sekarang informasi itu datang sendiri. Pada saat saya menerima list rumah sakit puskesmas, hati saya gemetar. Saya bertanya kepada diri sendiri, bahkan pada Tuhan, saya bisa nggak, kita mampu nggak Tuhan untuk menyediakan APD yang begitu banyak rumah sakit puskesmas yang sangat membutuhkan bantuan, terutama di pelosok yang sulit untuk dijangkau. Sekali lagi kita serahkan itu kepada Tuhan, dan pada saat saya memverifikasi dengan puskesmas dan rumah sakit, seringkali mereka katakan, kakak tolong bantu kami. Kakak kami butuh bantuan APD, kami butuh baju hazmat, kami tidak punya. Bahkan kami harus pakai jas hujan dan helmet motor. Mungkin buat banyak orang itu suatu hal yang lucu, tapi buat saya ini hal yang menyedihkan. Tantangan bukan hanya di situ. Selain pengadaan dana yang awalnya kita tidak punya, pengiriman juga menjadi suatu pergumulan. Di mana untuk membuat satu baju hazmat itu Rp55.000. Belum termasuk biaya pengiriman. Kemudian dengan terbatasnya transportasi. Kemudian juga ada lockdown di beberapa daerah. Diberlakukannya karantina selama 14 hari untuk driver ekspedisi yang memasuki daerah tertentu. Itu membuat lamanya pengiriman yang harusnya cepat menjadi lama. Ini sungguh suatu pergumulan. Tapi sekali lagi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya di mana kita bisa mengirimkan bantuan APD sampai ke pelosok daerah Indonesia Timur, selain Bali, Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Saya percaya pada saat seperti ini kualitas iman kita benar-benar diuji. Jika kita menyerahkan segala sesuatu kepada rancangan Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan kekurangan, saya percaya kita semua mengalami hal yang sama. Tapi kita tetap mau untuk membantu orang lain. Saya percaya Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti menolong. Awalnya yang kita tidak tahu apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Kita kekurangan, Tuhan sediakan, Tuhan buka jalan.
Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat di saat-saat yang tepat. Jadi saya percaya Tuhan pelihara kita semua dalam saat-saat seperti ini untuk juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Yes. Begitu luar biasa ya, kesaksian begitu indah ya. Bagaimana mengandalkan Tuhan, bagaimana dengan hati ya, dengan koneksi, dengan tuntunan daripada Roh Kudus, semua boleh tersalurkan dengan baik ya. Sis Elis ya, kita percaya kita akan lebih besar lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Ya, saya minta juga kesaksian dari Sis Ona nih, sebagai koordinator juga di dalam APD ini. Ya, sama-sama kita bergerak. Ya. Luar biasa ya Pak ya. Dari tadi semua sudah menyaksikan langsung. Ya. Mungkin kalau dari saya jujur aja ini semua karena pergerakan dari pesan juga. Jadi grup WhatsApp ini ternyata sangat berpengaruh ya. Dan menjadi apa sih kalau dari sini lupa mau ngomong apa? Meresponi dalam grup WhatsApp, itulah gunanya. Dan mulai dari awal mula dari kenapa saya ikut terjun juga, ini karena pesan dari Pak Ferry berupa diagram dikirim ke grup WhatsApp. Saya pengen sharing di sini. Diagram itu ada berbentuk tiga gulungan, dan di semuanya akan dilihat apa yang mau kita lakukan selama pandemik ini. Ingin menjadi apa aku selama pandemi COVID-19? Mungkin masing-masing kita juga bisa melihat di sini ya. Ada lingkaran pertama itu zona ketakutan. Saya nggak mau baca lah. Yang kedua itu zona belajar. Of course, saya juga mau belajar. Tapi begitu saya lihat, ada satu lagi, zona pertumbuhan. Saya mau sharing sedikit Pak ya. Aku memikirkan orang lain dan mencari cara menolong mereka. Aku memakai talentaku bagi mereka yang membutuhkannya. Aku hidup di masa kini dan terarah ke masa depan. Aku berempati dengan diriku sendiri dan juga sesama. Aku berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Aku menjaga perasaan gembira dan membagikan pengharapan. Aku mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan baru. Aku melakukan perenungan, kesabaran, relasi-relasi, dan kreativitas. Jadi setelah saya lihat ini, buat saya, Tuhan makasih, ini jawaban doa. Bali sendiri kita tahu 90% pemasukan kita dari turis pariwisata. Dan saya sebagai salah satu eksekutif komite di salah satu hotel, ya bisa dibayangkan pendapatan kita juga 90% terjun bebas ke bawah. Ya, bukan hanya saya tapi dengan semua tim yang ada di dalam hotel tempat saya bekerja. Dari diagram ini saya berterima kasih lagi kepada Tuhan bahwa saya bersyukur saya itu ada di dalam komunitas yang tepat. Yang mendukung. Ya, ini belum kepada kegiatan, ini baru kepada komunitas. Jadi pastikan semuanya juga warga kerajaan Allah, Anda berada di komunitas yang tepat. Apalagi di saat pandemi ini. Bila Anda belum masuk, pastikan Anda masuk. Ya. Kembali kepada apa yang saya lakukan, waktu itu hotel kami terancam tutup Pak. Terancam tutup dan kita sempat video call sama owner juga. Ya Tuhan langsung jawab, mau diapakan hotel kita? Tuhan jawab, owner lepas tangan. Jadi kita mesti berjuang bersama eksekutif komite lainnya, what should we do? Dan memikirkan dengan 177 kehidupan lainnya yang ada di tim kami. Saya balik ke rumah, maksudnya saya bilang ke suami saya, ya dengan pergumulannya juga, perusahaannya juga tutup untuk sementara ya. Saya bersyukur saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk mengalami ini dan kita semua pasti bersyukur.
Jadi kembali lagi pada makan gratis, saya ikutan Pak. Makasih ya Pak Ari, saya diikutin juga. Nah saya ini memang senang bersosial media. Saya posting salah satu kegiatan kita makan gratis itu dan ternyata ini dilihat oleh atasan saya Pak. Long story short, dia cuman WhatsApp dan dia tanya, "What are you doing? Kamu gak dapat penghasilan, terus kamu makan gratis, kasih orang makan gratis. Apa sih yang di pikiran kamu?" Yaitu cara orang melihat. Tapi dari situlah saya percaya bahwa Tuhan bekerja dengan apa yang kita lakukan menjadi dampak yang tadinya mungkin ya buat orang lain itu aneh. Ya, tapi action berikutnya yang dia tanya adalah, boleh nggak kita lakukan juga? Jadi puji Tuhan akhirnya kami dari tim hotel ikutan ya. Kami lakukan kegiatan yang sama. Terima kasih sudah menginspirasi. Makan gratis tapi di bagian area tempat saya bekerja. Jadi memberkati area itu. Puji Tuhan. Dan setelah itu ada juga karena tadi bisnis yang begitu terjun bebas. Tuhan berikan hikmat, ide yang baru. Saya ini pengalamannya mungkin lebih sedikit dari Ibu Elis. Tapi kembali lagi pada Kingdom Connection, Tuhan berikan partner relasi yang ide baru, hikmat baru untuk selama pandemi ini. Mengingat 127 kehidupan yang harus tetap mendapatkan tadi ya. Akhirnya ide baru ini adalah jualan voucher Pak. Ya bintang 5 luxury jualan voucher. Rasanya di mana ini gengsi gitu ya. Tapi itu tidak ada, maksudnya itu sudah kita bicarakan. Akhirnya partner yang bekerja sama dengan saya ini, saya cuma bilang harapan saya Pak, ya 50 saja saya sudah bahagia, sudah cukup. Kembali pada tidak fokus pada diri sendiri, melakukan makan gratis, untung saya disupport juga dengan begitu baik tim APD Bike Club 31 Bali, sekaligus partner yang tadi sangat baik mendukung. Pada akhir bulan kita mendapatkan penjualan 1.000 vouchers, yang akhirnya itu bisa mencukupi kebutuhan kita untuk hotel pada saat itu, even menyelesaikan beberapa hutang-hutang yang pernah ada di tahun lalu. Jadi rasanya untuk melakukan itu bukan karena kekuatan kita ya, itu semua Tuhan yang membantu, yang membukakan pintu. Kita ini sebagai alatnya, seperti itu. Jadi balik kepada APD Bike Club 31 Bali. Ona sebagai ketuanya ya, Klub 31 ya. Ya puji Tuhan. Saya dapat pewahyuan dalam Roma 8 ayat 28. Dan saya yakin di pandemi ini semua jadi hafal ayat ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya ulangi ya, dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini bukan kebetulan saya berada di komunitas ini, bukan kebetulan juga saya ada di hotel yang tempat saya bekerja. Tuhan mau kita menjadi dampak di sana. APD Bike Club 31 Bali itu ada Instagramnya juga Pak. Ya teman-teman semua juga saya yakin udah follow ya. Nah kembali dengan online posting, ada orang-orang yang ikut berdonasi dari yang saya kenal dan sampai yang saya tidak kenal. Nah dengan adanya koneksi Kingdom lagi, banyak rekan-rekan media baik itu offline, online, even mau bantu, Ona aku mau dong kita bantu untuk promosikan. Aduh tapi budget promosi saya nggak ada, nggak apa-apa, gratis. Semuanya Tuhan sediakan. Amen. Jadi kayak tadi Bro Ronald bilang, kindness is contagious. Bukan hanya virus aja yang contagious, but we spread out the contagious of the kindness of God. Dari sanalah kita akhirnya mendapatkan banyak sekali Tuhan ketuk hati-hati para donatur yang bisa menghasilkan kita punya APD Bike Club 31 Bali. Jangan lupa karena mungkin teman-teman media juga berpikir bahwa oh ini kan non-profit ya nak, jadi oke deh gak apa-apa. Kita gak ngambil untung sama sekali.
even kita membantu roda perekonomian seperti tukang jahit. Tukang jahitnya juga terberkati, dia ajak teman-temannya. Non-profit ya? Non-profit, Ya, karena soalnya memang ada yang sempat tanya saya gitu. oh mungkin dia penasaran keuntungannya Pak. banyak nggak katanya? Iya, mungkin penasaran. Saya bilang untungnya banyak. Yaitu jiwa-jiwa diselamatin. Haleluya. Ya banyak jiwa yang diselamatkan ya oleh ini. Maka dari itu ya kembali lagi saya ada perenungan di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jiwa Pak. Jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Saya yakin gerakan kita ini bukan gerakan asal-asalan, karena ada Tuhan di dalamnya. Dan karena saat ini terjadi dari 3.000 menjadi 10.000 APD nanti baju hazmat ya. Ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan untuk Indonesia yaitu bangsa kita. Haleluya. Kesaksian yang luar biasa ya. Gimana dimulai dari yang sedikit. Karena Tuhan beri hikmat, ya, Tuhan tuntun. Karena semakin banyak ya yang akan diberikan ya untuk APD ya. Yang sekarang dibilang 3.000-an, kita mau bikin sampai 10.000. Kita tahu bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Karena dia bekerja dikatakan tadi dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Ya, dan tidak jemu-jemu lagi dikatakan untuk berbuat baik. Haleluya. Saya akan sharing teman-teman apa yang telah mendasari dari setiap kegiatan kita di dalam masa pandemi ini, di mana kita harus berempati ya. Saya ambil ayat di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Pemirsa di rumah juga boleh membuka firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 35 40, di mana ayat ini adalah khotbah terakhir daripada Tuhan Yesus, di mana dia berbicara tentang akhir zaman. Ya. Dan di dalam perikop dari Matius 25 ini bicara tentang penghakiman. Ya. Tapi tidak di situ yang saya mau share, tapi kita baca dulu ayatnya di dalam Matius 25 ini, ayat 35 sampai 40. Saya akan bacakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kamu memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, jelas di sini dikatakan dalam firman Tuhan bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita. Ya. Dan juga kita tahu kita diselamatkan ini cuman oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan keselamatan itu kasih karunia, cuma-cuma diberikan. Nah, wujud dari bagaimana kita mewujudkan iman kita ya kepada keselamatan kita karena kita mengasihi Tuhan Yesus, itu wujudnya kita membantu orang. Kita punya empati, kita menolong orang. Karena dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dan apa yang rekan-rekan sudah jalankan itu membuktikan iman daripada rekan-rekan nih. Yaitu iman yang tidak mati, tapi iman yang hidup. Itu juga menjadi bukti
bagaimana keselamatan yang kita terima dengan iman itu kita buktikan dengan kita berbuat baik. Tadi juga dikatakan tidak jemu-jemu. Ya. Dalam Efesus 2 ayat 8, itu yang tadi saya bilang. Di situ dibilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan Yakobus 2 ayat 17, demikian juga dikatakan halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, saya tahu saudara melakukan ini semua karena mencintai, mengasihi Tuhan. Dan tadi dari semua kesaksian yang saya dengar, ya, kalian terbebaskan dengan yang namanya mengasihi diri sendiri. Ya, setelah saya tahu kalian dan saya pun, ya, rekan-rekan juga mengalami yang namanya pergumulan juga di masa-masa ini. Ya, ada penurunan keuangan kita, pemasukan kita, ya. Tapi kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita, kita tetap percaya sebab Tuhan Yesus yang pegang kendali seumur hidup kita sampai selama-lamanya. Ya, dan kita berserah, bukan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Dan kita melakukan hal-hal yang natural, ya. Di dalam new normal nanti akan berjalan, ya. Dan ingat, Tuhan Yesus melakukan yang supranatural. Ya, saya mengingatkan buat diri saya sendiri, juga buat rekan-rekan. Mari tetap semangat, mari tetap move on. Ya, minta hikmat kepada Tuhan. Ya, kita melakukan ini juga dengan satu collaboration yang baik. Ya, satu komunikasi yang baik. Ya, dimana semuanya kita tadinya pelayanan ini, saya sebagai gembala, ya, bersama dengan istri, kami juga melihat keadaan keuangan gereja yang ada. Ya, kita memulai dengan 5 roti 2 ikan, tapi hari ini bagaimana apa yang telah Tuhan perbuat dari seluruh pelayanan rekan-rekan kita semua. Ya, dikatakan makan gratis sudah sampai 2.000 ya Pak Robi, ya, 2.000 makanan yang telah diberikan. Ya, dan juga APD yang tadinya dimulai dari 100, ya, sekarang sudah hampir 3.000 lebih. Dan rencananya rekan-rekan juga, saya juga untuk kita bisa memberikan sampai 10.000 yang memang kita khususkan untuk di Bali, Indonesia Timur, ya, Lombok, dan juga Indonesia Tengah. Ya, biarlah ini semua yang kita lakukan cuman satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan melalui apa yang kita lakukan, akan banyak jiwa yang diselamatkan. Penuaian. Ya, walaupun kita memberikan makan gratis. Dan saya tahu di makan gratis itu juga ada ayat firman Tuhan, ya. Di situ dituliskan dan kita percaya firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Ya, tapi itu akan menjadi kita menabur benih itu. Dan orang yang membacanya, yang menerimanya itu, kita percaya akan berbuah-buah, yaitu mendapatkan keselamatan. Ya, mungkin kita melihat hal ini sesuatu yang kecil atau biasa, ya. Tapi ini semua bukan menjadi kecil atau biasa, tapi ini menjadi luar biasa karena Tuhan yang kita andalkan, karena Dia yang tuntun kita. Ya, saya percaya, saya juga berdoa biar setiap kita, gereja Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari di hari-hari ini berkat Tuhan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Tadi Bu Ona sampaikan juga dalam dia melayani, dia pun diberkati dalam pekerjaannya. Ya, dapat bisa menjual voucher di luar dari perkiraan dia. Jadi hari-hari ini menjadi satu kerugian buat gereja Tuhan kalau mereka tidak bergerak untuk membantu. Menolong dulu dengan sesama kita dan kepada orang lain. Dan kita akan lihat hari-hari berkat Tuhan itu besar. Bukan saya secara jasmani, tapi secara roh dicurahkan buat kita semua. Ya, kita mencintai Pulau Bali, kita mencintai bangsa kami, kita Indonesia. Terpuji nama Tuhan. Ya, segala pujian hanya bagi Dia.
Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Bagi bangsa ini kami berdiri, sesuai bawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Hari-hari ini Kau sedang mengajarkan bagi gereja Tuhan, bagi setiap orang, umat-Mu Tuhan. Tadinya kami boleh beribadah di satu gedung gereja yang bagus. Tapi hari-hari ini Kau sedang membawa gereja-Mu untuk kami turun di setiap jalan-jalan. Kami turun kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. Terus pakai kami, terus pakai gereja-Mu Tuhan. Setiap kami yang percaya kepadamu. Untuk kami terus bersaksi dan menjadi berkat dan menolong banyak orang. Lebih banyak lagi Tuhan. Lebih banyak lagi Tuhan. Dan kami berdiri untuk bangsa kami, mengucapkan berkat, melepaskan berkat dan melepaskan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Komsel malam hari ini, apa yang kami telah dengar dari setiap kesaksian yang ada, firman Tuhan yang disampaikan, biar ini menjadi satu peneguhan, menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Agar di masa-masa ini Tuhan, kami terus untuk move on, kami terus bergerak Tuhan. Dengan tuntunan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan. Ketika kehidupan kami menjadi berkat dan menjadi saksi. Keadaan kami pun Tuhan tolong. Keadaan setiap kami pun Tuhan pulihkan. Keadaan setiap kami pun Tuhan buka jalan-jalan yang baru. Dalam pekerjaan, dalam usaha kami Tuhan. Begitu juga dalam seluruh keadaan rumah tangga kami. Suami, istri, anak-anak diberkati, dipulihkan. Dan setiap hal yang luar biasa, hal-hal yang baru Engkau nyatakan Tuhan. Bagi gereja-Mu, bagi setiap keluarga lepas keluarga Tuhan. Para pemirsa yang menonton daripada acara Komsel malam hari ini Tuhan. Mereka akan melihat Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas kehidupan mereka. Atas Pulau Bali, atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Di dalam Komsel malam hari ini, ada mujizat, ada janji Tuhan yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami semua Tuhan. Kau memberkati setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami juga boleh menabur Tuhan. Di dalam taburan yang kami akan berikan, kami percaya Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami tahu Tuhan,
Setiap taburan, setiap benih yang kami berikan Tuhan, kami akan menuai berlipat kali ganda Tuhan. Kami akan menuainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Komsel malam hari ini kami tutup Tuhan. Dan kami percaya Tuhan buat setiap berkat janji Tuhan. Dan hal-hal yang luar biasa, yang baru Kau bukakan Tuhan. Karena kami tahu setiap rencana rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Dan janji-Mu ya dan amin buat kami. Biar malam hari ini Tuhan, kami terus ada satu kehausan, kelaparan akan Engkau. Iman yang bertambah-tambah. Pengharapan yang bertambah-tambah. Kepercayaan kepadamu yang bertambah-tambah. Karena Engkau Tuhan Yesus di atas segala-galanya dalam hidup kami. Yang kami cintai, yang kami kasihi. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami serahkan hidup kami dan hidup yang mempermuliakan Engkau. Terjadi, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, keluarga kerajaan, terima kasih. Kita sudah berada di penghujung Komsel Online kali ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa, mari ikut ambil bagian, ambil kesempatan ini untuk berdonasi melalui APD by Club 31 Bali, yang mana 3.000 pieces baju hazmat akan menjadi 10.000 pieces baju hazmat yang akan kita serahkan ke area Bali, Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur. Dan oleh karena itu, saat itu terjadi, hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Kami berharap Komsel malam ini bermanfaat untuk kita semua. Dan ya, jangan lupa kita akan ketemu lagi sampai minggu depan di Komsel Online juga. Tuhan Yesus memberkati. Kehadiran corona mengubah segalanya. Pandemi ini meniadakan banyak hal. Tidak ada lagi kerumunan dan keramaian. Tidak ada lagi ibadah bersama. Tidak ada lagi bekerja bersama. Tidak ada lagi belajar bersama. Tidak ada lagi berkumpul bersama. Corona seolah-olah memisahkan kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang tersisa hanya kita, pikiran kita, dan ruang tempat kita berada. Tapi coba pikirkan ini. Saat semua seperti tak bergerak, ini adalah waktu kita untuk melihat lebih dalam. Temukan potensi kita, kenali bakat kita, dan asah keahlian kita. Coba ubah pola pikir kita. Kita tidak sedang terjebak di rumah, namun kita sedang diberi waktu untuk mengatur hidup agar lebih terarah. Kita tidak sedang terjebak di dalam situasi yang tidak menentu, namun kita sedang diizinkan untuk membuka lebih banyak pintu. Ini saatnya kita berkreasi. Ini saatnya kita bertransformasi. Saatnya kita menjadi lebih berfungsi. Dan saat dunia kembali berjalan, kita akan penuh dengan kekuatan dan kita tidak akan pernah menjadi lamban. Kita bukan lagi yang dulu. Kita sudah menjadi baru. Kita sudah belajar dan tidak mudah dikejar. Dan pada akhirnya kita akan berkata terima kasih pada saat-saat seperti ini. Well, selamat datang di Corona Academy. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain.
Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.